ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama virus corona di Indonesia, seketika suasana berubah menjadi penuh ketakutan. Keluar rumah menjadi suatu pantangan ketika kita tidak memiliki kepentingan. Lingkungan mencekam penuh kekhawatiran. Bahkan, bernapas saja kita harus penuh kewaspadaan. Lingkungan akademik dikosongkan, banyak kegiatan dibatalkan, ujian ditiadakan, masyarakat dikarantina, dan krisis ekonomi menyapa. Tenaga kesehatan memang beraksi di garda terdepan untuk memerangi pandemi. Tetapi, di balik itu semua juga ada tenaga lain yang bekerja keras menyediakan informasi tanpa henti. Mereka adalah para jurnalis yang berperang pena di tengah pandemi corona. Selamat malam teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Emma Septiani di podcast Sudut Kata. Nah, hari ini saya akan membahas tentang media di tengah wabah corona. Nah, sudah 2 minggu lebih nih WFH. Kira-kira sudah mulai bosan atau belum di rumah? Mungkin ada yang di rumah masak-masak atau main TikTok gitu. Dan di kondisi saat ini kita pasti juga mengikuti perkembangan berita kan teman-teman, ingin mendapat berita baik, virusnya hilang dari muka bumi dan bisa aktivitas normal lagi gitu. Nah, oleh karena itu kita patut berterima kasih dan mengapresiasi kerja keras teman-teman jurnalis yang tiada henti menggali informasi. Nah, tanpa mereka kita yang mengkarantina diri di rumah tidak akan tahu bagaimana kondisi di luar sana. Tanpa mereka, keadaan akan semakin mencekam, sebab banyak oknum bodong yang menyebarkan informasi bohong. Di kondisi inilah media massa menjadi sumber berita yang paling bisa kita percaya. Tetapi miris sekali ketika kita membaca informasi di media massa yang harusnya dapat dipercaya untuk menyampaikan fakta, terkadang ada juga media yang menyalahgunakan kebebasannya untuk keperluan eksistensi saja. Informasi dijual layaknya barang obrolan, entah tepat guna atau tidak, yang penting laris dan bombastis. Lalu bagaimana masyarakat akan percaya jika ada produksi mengolah berita dengan terlalu banyak penyedap rasa? Setiap menit berita clickbait bermunculan di mana-mana, dan minimnya literasi membuat masyarakat semakin sekarat. Saya yakin kalian juga pernah membaca berita yang judulnya melebih-lebihkan. Misalnya, gejala virus corona nomor 5 paling sering dialami. Dan ternyata isi dari berita tersebut hanya menyalin dari berita lain, kemudian diolah sesuai dengan pandangan mereka agar membuat masyarakat penasaran. Ini tingkah keterlaluan media di tengah masyarakat yang sedang mengalami kepanikan. Padahal masyarakat sedang membutuhkan informasi yang faktual dan berguna. Tapi mereka malah perang pena agar memperoleh nama. Nah, seharusnya kan media tidak melupakan kewajibannya untuk memberi edukasi dan berita-berita yang berimbang. Selain itu juga tidak hanya memberitakan kematian, tapi juga memberitakan tentang kesembuhan agar berita dapat meredam stigma negatif dan membentuk stigma yang positif gitu. Saya mengutip kalimat dari Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Prof. Wiku B. Adhia Sasmito, di salah satu artikel dari rmul.id yang mengungkapkan bahwa ada 3 musuh besar yang sempat terlihat di awal penanganan wabah virus corona di tanah air. Nah, salah satunya itu media. 3 musuh besar virusnya itu sendiri, ekosektoral,
dan media massa. Hal semacam ini terjadi hampir di banyak negara yang mengalami wabah ini, ujarnya di kantor BNPB Jumat 27 Maret malam. Berikut ini saya memiliki beberapa saran untuk teman-teman agar tidak teracuni hoax. Nah, yang pertama, budayakan kepo seperti ketika stalking gebetan atau mantan. Jangan langsung menyebar berita tanpa mengecek kebenarannya. Soalnya kalau kita langsung menyebar berita itu, nanti yang ada malah kita jadi penyebar hoax. Nah, jadi kan kita ikutan dosa begitu. Padahal masyarakat itu butuh informasi yang benar-benar bisa mereka percaya gitu, informasi yang faktual. Nah, berdasarkan artikel yang saya baca di IDN Times, seorang psikolog bernama Tom Stanford berpendapat bahwa rasa penasaran mampu membuat pikiran lebih terbuka sehingga kita tidak buta dengan satu pandangan saja. Nah, maksudnya itu kita harus melihat informasi tidak semua dari yang kita dapat dan memilih mana yang paling masuk akal dalam logika. Jadi kita harus menerima pandangan dari berita yang satu dengan berita yang lain, karena setiap media itu biasanya memiliki ideologi yang berbeda-beda. Nah, kita bisa memilih salah satu yang bisa kita percayai gitu. Nah, kedua, hati-hati dengan judul provokatif, karena berita hoax seringkali mengundang sensasi dengan memberi kata-kata manis dan janji palsu. Nah, ini persis seperti gebetan yang hanya membuat baper lalu pergi pas kita sedang sayang-sayangnya gitu. Nah, untuk itu kita mau tidak mau harus meningkatkan minat baca, mencari berita lebih rajin dari biasanya. Jangan hanya membaca judulnya saja atau dari screenshotan di Snap, di Instastory gitu, karena itu kurang bisa kita percaya dan tidak ada yang bertanggung jawab atas berita tersebut gitu. Nah, yang ketiga, teliti terhadap sumber berita. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita harus cari tahu sumber beritanya itu di mana. Jangan asal jangan asal tangkap gitu. Soalnya kalau kita hanya tahu dari misalnya story di WA atau story di Instagram gitu, itu tidak ada yang bertanggung jawab, tidak tahu siapa itu yang menulis, sumbernya yang jelas dari mana. Nah, itu kita tidak tahu itu asli atau tidak. Jangan sampai kita juga terkecoh dengan situs-situs yang mengklaim dirinya sebagai media berita. Nah, tapi itu berita yang dia tulis berbeda dengan berita dari media-media lain tuh. Nah, oleh karena itu lebih baik kita membaca dari media-media yang sudah resmi dan sudah terkenal gitu. Soalnya kalau berita-berita dari situs-situs atau media yang kurang jelas, itu kemungkinan juga dia adalah penyebar hoax gitu. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya adalah di tengah merebaknya wabah corona ini kita tidak perlu panik sebenarnya, tapi harus tetap waspada, juga kesehatan. Nah, tidak hanya mewaspadai virus coronanya saja, tapi juga virus-virus media yang tidak kalah mematikan gitu. Langkah-langkah seperti tadi itu patut diterapkan ketika kita mencari berita. Nah, juga kita sebaiknya itu mengambil informasi dari sumber-sumber yang terpercaya atau dari situs milik pemerintah. Tiap daerah itu kan pasti memiliki website yang terpercaya itu tentang kasus perkembangan corona di setiap daerah. Nah, teman-teman bisa mengaksesnya di situ daripada melihat dari media-media yang kurang jelas gitu.
Nah, jangan mudah terpercaya dengan informasi simpang siur yang tidak jelas sumbernya, apalagi informasi dari mulut ke mulut yang selalu dihimbuhi kata kayaknya, katanya begitu. Nah, ya ke teman-teman, sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan panik, tetap waspada dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.